Sejujurnya nih ya Bang ya, Nah, gue tuh dulu pingin banget ke Turki, pingin SMA di Turki, pingin kuliah di Turki karena gue ngeliat kayak Turki tuh wah banget ya secara transportasi, ya, cuma pendidikan gitu ya. sebenarnya ada caranya gimana sih cara bikin surat motivasi yang Nah bagus gitu. itu teman-teman, itu yang jadi kebingungan kita kan. Benar. Selama ini kan kita bikin motivation letter tuh udahlah, saya mau kuliah di Turki karena ingin hidup yang di Eropa gitu Hidup di misalkan. Eropa. Kan itu hal yang umum gitu Iya, teman-teman. benar. Nah sebenarnya gimana sih Bang bikin motivation letter yang Oke, ini kalau aku bisa bilang dari sekian banyak poin tadi, surat motivasi itu yang paling paling membedakan. penting gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi semuanya. Halo. Halo. Jadi ketemu lagi sama gue di Hashim Haki di program apa nih Bang? Ya, ini adalah salah satu program dari ASK Education. Kita mau sharing tentang beasiswa dan juga Wah, cara beasiswa. kuliah mandiri di Turki. Waduh, Nah, keren banget tuh Bang. Ya. Nah, sebelum kita ke bincang-bincang berikutnya, sebenarnya gue pengen cerita dulu gitu. boleh. Cerita-cerita. Jadi Nah, sejujurnya nih ya Bang, nah, gue tuh dulu pingin banget di Turki, pingin SMA di Turki, pingin kuliah di Turki karena gue ngeliat kayak Turki tuh wah banget ya secara transportasi, pendidikan gitu ya. Nah, tapi ya Tuhan berkehendak lain, Iya. takdirnya memang harus di sini. Tapi sempet ada keinginan gitu buat kuliah di Turki. Gitu. lanjut S2. Waduh, semoga aja ya Bang ya. Ya, Semoga bismillah nanti. Nah, tapi sebenarnya gimana sih Bang kalau kita mau kuliah di Turki khususnya ya, berbicara kuliah di Turki, sebenarnya langkah-langkahnya itu gimana gitu? Nah, jadi kalau kuliah di Turki sendiri itu kan ada dua cara ya. Yang pertama itu dengan beasiswa dari pemerintah Turki itu. Terus yang kedua itu dengan cara mandiri. Nah, kalau mandiri itu kalian bisa ikut ASK Education. Jadi nanti di ASK Education itu kalian dibimbing dari awal sampai akhir itu gimana caranya biar kalian bisa kuliah di Turki dengan biaya mandiri. Oke, itu berbicara kalau kita daftar sendiri ya, mandiri ya. Jadi ada program dari ASK Education teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ke Turki nih tapi bingung, aduh lewat mana ya? Bingung harus ngurusin pesawatnya, terus kuliah di sana gimana caranya? Kita ada program dari ASK Edu ya, nanti akan kita bahas juga lebih lanjut di akhir. So stay tune sampai akhir, jangan dilewatkan. Sebelum ke mandiri ya Bang ya, tadi Bang Rafiq juga sempat membahas tentang beasiswa nih Bang. Nah, gimana tuh Bang? Bisa diceritakan lebih lanjut tentang beasiswa itu, langkah-langkahnya, terus juga tipsnya gimana Bang untuk dapat beasiswa? Oke, jadi pada video kali ini kita tuh mau ngebahas nih kayak kita mau ngebongkar apa sih rahasianya biar dapat beasiswa Turki. Kupas tuntas gitu Kupas Bang. tuntas, benar. Ini tuh aku ambil dari pengalaman aku sendiri. Terus aku coba gabungin dari teman-teman aku juga yang award di beasiswa YDB. Kira-kira apa aja nih yang mereka lirik dari kita gitu. Nah, nanti ini bakal kita bahas. Oke. Yang pertama nih, yang catat ya teman-teman. Jangan lupa dicatat ya. Benar. Yang pertama paling penting itu adalah transkrip nilai. Jadi nilai dari semester 1 sampai semester 6 itu kita buat transkrip nilainya. Kalau misal dari sekolah kita belum dikasih, kita bisa bikin sendiri. Paling nanti kita minta cap dari sekolah sama tanda tangan aja. Itu yang pertama, transkrip nilai. Gitu. Yang kedua itu adalah TOEFL. Jadi sebenarnya TOEFL ini tuh nggak wajib ya. Cuma pasti kalau gimana ya, kita daftar beasiswa itu kan gimana caranya kita menjual diri kita gitu kan, apa yang bisa kita banggakan gitu. Nah, TOEFL emang nggak wajib, tapi kalau kita punya TOEFL, sertifikat TOEFL itu pasti jadi nilai plus banget gitu. Jadi kesempatan kita buat dapat beasiswa itu lebih gede. Tapi sebenarnya selain TOEFL kita juga bisa upload sertifikat bahasa yang lain, kayak bahasa Arab, bahasa Prancis. Pokoknya kalian bisa upload juga di situ. Keahlian. Ya, benar banget. Nah, selanjutnya yaitu adalah sertifikat lomba-lomba atau penghargaan, atau juga kalau misal kita pernah ikut project gitu, itu
itu juga bakal jadi poin plus banget ketika kita daftar beasiswa gitu loh. Jadi si pemberi beasiswa itu bisa tahu kalau kita ini anaknya aktif gitu loh. Jadi ketika kita dapat beasiswa, kita belajar di Turki, otomatis kita memberikan dampak positif ke Turki, istilahnya kayak gitu. Makanya itu juga jadi poin penting banget kalau misal kita mau daftar beasiswa. Sertifikat ya sebanyak mungkin teman-teman. Makanya ini buat teman-teman yang masih istilahnya masih kelas 1, kelas 2 kan masih panjang waktunya. Jadi kalian join organisasi sebanyak-banyaknya, OSIS, pramuka, terus eskul gitu kan, lomba-lomba gitu, itu penting banget. Jadi kalian kumpulin dari sekarang, nanti di tahun ketiga kalian bisa mulai daftar beasiswa ini. Iya. Terus apa lagi nih Bang? Terus kalau misal kita pernah magang, jadi buat anak-anak SMK, kalau misal kalian pernah magang atau pernah kerja gitu, jangan ragu, jangan khawatir gitu ya. Karena kan kadang mereka mikir kayak, aduh aku anak SMK nih, gitu betul, kan. Pasti. Kayaknya aku nggak bakal dapat saingan sama anak SMA gitu kan. Tapi sebenarnya adalah internship atau pengalaman kerja itu dihitung di situ. Meskipun nggak wajib, tapi pasti jadi nilai plus. Betul. Karena istilahnya kita udah tahu dunia kerja seperti apa, gitu kan. Makanya mereka put attention juga di situ. Nah, selanjutnya yaitu adalah surat motivasi. Jadi ini tuh sebenarnya poin paling penting sih, surat motivasi. Kita harus menjelaskan kenapa kita pilih Turki buat ngelanjutin kuliah gitu kan. Kita harus ngejelasin kenapa kita pilih jurusan itu dan apa rencana kita ketika sudah lulus dari Turki gitu. Nah ini kalau aku bisa bilang dari sekian banyak poin tadi, surat motivasi itu yang paling membedakan kayak gitu. Nah terakhir yaitu adalah cara mengisi aplikasi. Ini tuh sebenarnya terkesan banyak yang meremehkan ketika mereka mengisi aplikasi beasiswa, itu mereka hanya ngisi gitu. Jadi ketika ditanya apa hobi kamu, hobi aku badminton, main sepak bola, kayak gitu aja. Mereka nggak ngejelasin secara detail. Mereka nggak ngejelasin manfaatnya apa gitu kan, terus dampaknya apa ke mereka atau ke organisasi kayak gitu. Makanya kenapa ini tuh harus diperhatikan juga. Nah, tadi itu adalah tips and tricks buat kalian kalau mau daftar beasiswa. Persyaratan-persyaratannya. Nah, tadi sempat disinggung juga tentang surat motivasi atau bahasa gaulnya motivation letter ya. Nah, itu tadi Bang Rafiq juga sempat mention itu adalah salah satu hal yang terpenting ya. Iya, paling penting. Jadi mungkin teman-teman selama ini udah pernah bikin semacam surat-surat, gitu, surat motivasi ataupun kayak diary motivasi hidup gitu, mungkin bisa juga dicurahkan di situ. Jadi dikumpulkan gitu ya. Ya, cuma sebenarnya ada caranya gimana sih cara bikin surat motivasi yang bagus. Itu teman-teman, itu yang jadi kebingungan kita kan. Benar. Selama ini kan kita bikin motivation letter tuh udahlah saya mau kuliah di Turki karena ingin hidup yang di Eropa gitu misalkan. Kan itu hal yang umum gitu teman-teman. Nah sebenarnya gimana sih Bang bikin motivation? Oke, lengkap bagus. Jadi di ASK Education ini kita tuh punya program bimbingan beasiswa juga gitu. Jadi kita ada kelas gimana cara bikin surat motivasi yang bagus. Waduh. Kita juga ada kelas bikin CV yang bagus. Iya. Terus kita juga ada kelas bikin pengisian aplikasi ITB dari awal sampai akhir. Wah, jadi lengkap banget. Lengkap banget, semuanya bakal ada di situ. Kayak gitu. Nah, buat kalian yang tertarik ya buat ikut program ini, kalian bisa cek website kita, chat di YouTube channel kita. Nanti kita di deskripsi bakal kita infoin gitu loh, tanggal berapa kita bakal kasih bimbingan itu ya. Jadi buat teman-teman yang mau lebih lanjut belajar buat ngisi motivation letter, terus juga buat bikin CV, sama buat daftar di aplikasi beasiswanya, teman-teman bisa ikut program dari ASK Education tadi ya Bang ya. Dan bimbingannya juga full, udah mantap banget.
terpikirkan banget, lengkap banget gitu. Jadi teman-teman nggak usah bingung lagi nantinya. Ketika sudah waktunya daftar, teman-teman udah bisa dan udah siap gitu persyaratan-persyaratan yang tadi Bang Taufik sebutkan ya. Dan sebenarnya kayak bimbingan ini tuh bukan terbatas untuk beasiswa Turki aja. Jadi ketika kalian tahu nih gimana caranya bikin surat motivasi yang bagus, bikin CV yang bagus, kalian juga bisa pakai buat apply beasiswa yang lain. Betul banget. Bisa buat apply beasiswa ke Romania, ke Hungary gitu kan, ke Rusia gitu kan. Jadi kayak bermanfaat banget pokoknya pastinya. Betul banget. Apalagi kalau CV itu kan jangka panjang ya Bang ya. Kalau misalkan kita udah paham dari awal, nanti buat kerja juga, buat apply kerja gitu, buat apply S2 misalkan gitu, pasti udah keren banget lah. Gitu. Nah, jadi buat teman-teman sekali lagi, kalau misalkan teman-teman masih bingung dan mau belajar lagi lebih lanjut tentang beasiswa dan juga gimana sih persyaratan di beasiswa itu, bisa ikutin bimbingan langsung di ASK Education, langsung bareng ORD dari YTB, beasiswa dari pemerintah Turki loh teman-teman. Gitu. Mungkin ada lagi tambahannya Bang? Udah sih, so far itu yang kayak tips and trick buat daftar beasiswa YTB. Oke, jadi cukup sekian ya teman-teman untuk video kali ini. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen, dan di share seluas-luasnya gitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.